Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Pakaian Kehidupan. Ayat utama dalam judul pakaian kehidupan adalah terdapat pada Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 ini, saya mengambil tema besar adalah hidup orang percaya harus mengenakan pakaian rohani yang mencerminkan Kristus, yang mencerminkan siapa Bapa kita. Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita itu berpakaian. Setiap hari, baik dalam rumah maupun di luar rumah, kita senantiasa mengenakan pakaian. Dan kita harus menyesuaikan pakaian itu dengan tujuan apa yang akan kita lalui. Misalnya kalau kita ke kantor, ke tempat kerja, kita harus berpakaian rapi. Kalau kita ke pesta, maka kita harus berpakaian yang indah. Kalau kita ke ladang, kita harus memakai pakaian kerja. Kita semuanya dapat melihat bahwa pakaian itu menunjukkan siapa diri kita, kemana kita pergi, dan bagaimana orang lain dapat melihat kita. Kemudian timbullah suatu pertanyaan, jika kehidupan rohani kita terlihat seperti pakaian, apa yang sedang kita kenakan hari ini? Kita memakai pakaian apa? Kita harus tahu bahwa pakaian kita, seperti yang saya katakan tadi, menunjukkan jati diri kita. Kalau kita menganggap diri kita, dan kita percaya kita sebagai anak-anak Kristus, maka kita harus memuliakan, kita harus membawa nama Kristus dalam setiap perbuatan kita. Kita berkata, Alkitab yang kita miliki, kita harus berkata bahwa hidup orang percaya itu juga memiliki pakaian. Bukan kainnya yang kita soroti dalam berpakaian tadi, tetapi bagaimana sikap hati dan karakter kita. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu pakaian yang kita kenakan menunjukkan siapa diri kita. Kita lihat dasar teologis daripada apa dan siapa kita. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaiki untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10 itu kita harus menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama yang bagaimana? Manusia lama yang ditandai dengan dosa. Dulu kita manusia yang berdosa, yang penuh dengan ego, mudah marah, melakukan pencabulan,
melakukan keserakahan. Itu manusia-manusia lama yang harus kita tanggalkan. Manusia-manusia lama yang harus kita perbaiki dari hari ke hari. Tiap hari kita semakin bertambah dewasa, bertambah usia maupun bertambah dewasa iman kita. Bagaimana iman dan percaya kita terhadap Tuhan. Kita kadang melihat masalah-masalah yang timbul. Banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan, tetapi masih saja mengenakan manusia lama. Kita harus berani berkata tidak pada ajakan-ajakan yang menjerumuskan kita, pada ajakan-ajakan yang membelokkan kita senantiasa pada manusia lama kita. Benar, kita sebagai anak Tuhan, kita dapat dilihat loh oleh semua orang. Kalau kita berbuat yang tidak semakin baik, kita tidak mengenakan lagi pakaian yang lama, itu menunjukkan kita menyenangkan hati Tuhan. Oh, anakku ini dapat menjadi dutaku, menjadi duta-duta Kristus di mana dia berada. Karena orang lain akan melihat Tuhan bukan dari kitab yang dibaca oleh semua orang, terutama saudara sepupu kita, tetapi dengan tingkah laku dan sikap kita yang semakin hari semakin dewasa rohani, itu menunjukkan bahwa ajaran Tuhan dapat kita lakukan dengan benar. Kita melihat bagaimana kebenaran yang penting yang harus kita tanggalkan. Keselamatan bukan hanya mengubah status kita menjadi orang benar, menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya status saja, tetapi yang lebih diutamakan adalah gaya hidup kita. Kita janganlah mempunyai gaya hidup semau gue. Janganlah kita mempunyai gaya hidup yang mementingkan diri kita sendiri. Hanya mementingkan keluarga kita. Tetapi hidup kita ini harus berarti bagi semua orang. Bagi semua saudara-saudara kita. Bagi semua orang yang melihat kita. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kita membalas perbuatan buruk orang terhadap kita. Oh, aku ya bisa balas. Aku ya bisa begini. No. Sebagai anak Tuhan, kita harus mencerminkan bagaimana gaya hidup kita yang benar. Gaya hidup benar yang bagaimana, Bu? Saya akan membahas pakaian kehidupan yang harus kita kenakan itu bagaimana. Pakaian kehidupan yang harus kita pakai itu bagaimana? Saya membaginya dalam 5 poin. Poin yang pertama adalah belas kasihan. Pakaian kita yang pertama adalah belas kasihan. Terdapat dalam Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12, di situ diajarkan kenakanlah pakaian belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan. Seperti yang saya ajarkan pada dasar iman kita tadi. Kenakanlah pakaian belas kasihan. Belas kasihan itu bagaimana? Belas kasihan adalah hati kita yang senantiasa tergerak jika kita melihat penderitaan orang lain. Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di Matius 9 ayat 36 ini Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak. Jika Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus tergerak melihat orang banyak, belas kasihan Yesus itu timbul, maka kita sebagai anak-anaknya dapat melakukan itu juga. Di mana, Bu, misalnya kita peka terhadap penderitaan orang lain. Kita kalau melihat orang lain menderita, kita mudah tergerak hati kita untuk menolongnya. Menolong tidak harus diartikan dalam bentuk uang. Tapi kita menanyakan bagaimana kabarnya, misalnya demikian. Apa yang dapat saya lakukan, atau maksimal kita mendoakan mereka.
Karena doa itu lebih baik, lebih mulia jika kita berempati terhadap orang yang menderita. Kita merasa posisi kita ada di situ. Bagaimana saya merasakan jika saya berada di pihak dia, maka saya harus bagaimana? Kita semua tahu jika orang itu sedang menderita, terkadang imannya turun. Kadang kepercayaannya kepada Tuhan menurun. Lah, kita sebagai saudara seimannya, kita mendatangi dia, kita rangkul dia, kita dengarkan curahan hatinya, kita beri solusinya jika kita benar. Memberi solusi bukan berarti kita itu menghakimi. Oh, kamu salah. Setelah dia cerita, kita bilang kamu salah. Seandainya kamu harus begini, harus begini, harus begini. No, kita jangan menghakimi seorang, tetapi kita memberikan solusi. Jika ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Dan kita menolong itu tanpa pamrih. Lebih dahsyat lagi kalau kita melihat penderitaan orang lain, kita kuatkan mereka dengan kesaksian hidup kita yang pernah ditolong Tuhan. Bapak Ibu, kita semua kan pernah ditolong Tuhan toh? Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita pasti ditolong Tuhan. Kalau tahun 2025 dapat kita lalui semua penderitaan, dapat kita lalui semua permasalahan kita, secara nggak langsung kita tidak sadar bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu memberikan penguatan bagi kita. Kita dapat bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita. Kita dapat memberikan, oh saya juga pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami itu. Kesaksian hidup kita memberikan penguatan pada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Maka Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku, jika kita mengalami penderitaan, jika kita mengalami kesulitan apapun, Tuhan mengajarkan pada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang air mata boleh turun, perasaan dak-dikduk apapun, tetapi kita diajar mengucap syukur. Bagaimana? Sulit. Wong aku menderita gini, kenapa mengucap syukur? Di balik ucapan syukur, itu ada pertolongan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Dan dari pertolongan Tuhan itu tadi, kita harus bersaksi kepada siapapun, baik itu di PD, di gereja, atau dimanapun. Bahkan tadi yang terutama adalah pada saat kita melihat orang menderita, kita percaya, aku juga pernah mengalami semacam itu. Berilah kesaksian bagaimana Tuhan menolong kami. Kita kesaksian bagaimana penderitaan yang pernah kita alami, tapi Tuhan itu pasti tolong. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua adalah kemurahan. Kemurahan itu mengandung arti lebih daripada yang seharusnya. Kata kemurahan yang harus kita lakukan. Harusnya saya memberikan ini, tapi kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik kepada semua orang. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam Efesus 4 ayat 32 ini tersirat suatu ajaran. Hendaknya kita ramah terhadap yang lain. Kita penuh kasih dan saling mengampuni. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita bagaimana kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengajarkan kita harus ramah kepada semua orang. Kita murah mengampuni. Kita mengampuni seorang tidak hanya kita hanya berkata-kata, ya aku maafkan. Tidak cukup memaafkan saja, tetapi ya aku mengampuni. Ya aku melupakan.
melupakan segala apa yang pernah kamu lakukan terhadapku. Mari kita buka lembaran baru. Mari kita buka pertemanan, kita buka salali persaudaraan yang baru tanpa melihat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kita murah untuk memberi nasihat, memberi petunjuk, memberi apa? Kalau kita tidak punya apa-apa, Bu, ada yang orang mengatakan, saya tidak punya apa-apa, Bu, sama. Tapi kita ingat bahwa kita itu anaknya Raja. Kita ini anaknya Tuhan yang mempunyai semuanya. Kalau kita belum diberi sama Tuhan, ya minta, kita ndelosor ke Tuhan. Pada saat kita mengalami ketidakberadaan kita jangan keluar dari mulut kita, aku ndak duit-duit, aku ndak cukup untuk makan, dan sebagainya. Karena yang kita ucapkan itu adalah kuasa perkataan. Iblis dengar. Dan iblis memberikan kosongan. Oh, berarti kamu nggak dikasih Tuhan, kamu tidak diperhatikan Tuhan. Iblis mendakwa kita. Jadi kita jangan sekali-sekali berkata yang sia-sia, tapi perkatakan ucapan Tuhan. Aku mau ngasih orang itu dalam ketidakpunyaanku, karena aku percaya Tuhan akan menyiapkan. Tuhan akan menyiapkan. Kalau boleh saya bersaksi, pada suatu tahun 2004, apalagi 25 akhir, di mana suami benar-benar operasi yang membutuhkan banyak biaya. Tetapi pada saat saya ada tetangga, ada teman, atau siapapun, baik dalam ibadah PD kita, saya tetap memberikan kue atau memberikan apalah yang saya punya. Tidak harus kita memberi itu yang banyak, tetapi kita melihat, misalnya kita memberi minum, kita nggak ada uang buat kue sedikit, entah itu pol, entah apa, memberikan. Kita semua bisa menikmati. Kita memberi di dalam keberadaan kita itu mudah, tapi kita memberi dalam ketidakpunyaan kita itu membutuhkan iman yang besar. Dulu anak-anak saya waktu kecil senantiasa pada saat saya memberi apa gitu, saya itu kan pasti belanja bulanan dari dulu. Ada orang datang, saya tidak beli loh Bapak Ibu, tidak beli ke toko untuk beli ini, enggak. Apa yang saya punya saya berikan kepada, mungkin mie, mungkin kecap, atau yang ada belanja bulanan. Dan saya percaya Tuhan akan gantikan dengan cepat, tanpa menghitung bulan, tanpa menghitung tahun. Ada saya, Tuhan mengirim burung gagak untuk memberikan kepada keluarga kami. Kita juga murah memberikan kata-kata yang membangun. Seperti tadi yang saya katakan, kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Lalu poin yang ketiga. Poin yang ketiga saya ambil kerendahan hati. Pakaian kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bapak Ibu semuanya, dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Yesus adalah teladan tertinggi. Yesus memberikan rendah hati. Dia melayani murid-muridnya. Dia menganggap muridnya lebih penting dari dirinya sendiri. Bahkan dia yang pengorbanan yang terakhir adalah menebus dosa kita di kayu salib. Tuhan memberikan begitu kasihnya kepada kita anak-anaknya, yang tidak selamanya anak-anak kita itu setia. Terkadang kita itu lalai doa. Kadang kita itu karena kecapean kita, karena waktu kita banyak untuk bekerja, kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan saat kita punya susah saja, kita punya kekurangan, kita membutuhkan apa. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan itu merindukan kita datang kepadanya, merindukan kita bercakap-cakap dengan Dia. Kalau kita saja, saya saja sebagai seorang ibu, jika anak pulang kerja atau suami pulang kerja, mereka bercerita,
Saya tadi ini punya masalah ini, punya hal yang baik ini. Itu saya rindu kalau mereka tidak bercerita kepada saya. Bahkan kalau mereka tidak bercerita, saya mengatakan, loh, ada masalah apa? Kadang ada anak yang mengatakan, mama ini kepo ya, kepingin saya cerita. Bukan mama kepo. Tapi saya sebagai orang tuamu, saya ikut terlibat dalam setiap permasalahan. Minimal, mama bisa bantu dalam berdoa, dalam penyelesaian permasalahan. Itu saja kita. Apalagi Tuhan Bapa kita yang menciptakan kita, yang telah merancang kehidupan yang baik pada diri kita. Tuhan itu sangat rindu kita bermesraan. Tuhan sangat ingin kita itu menyapa Dia tidak mengenal waktu. Tidak hanya doa waktu mau makan, tidak hanya doa saat mau berangkat kerja dan sebagainya, doa mau tidur dan sebagainya. Tetapi Tuhan menginginkan kita bergaul akrab. Bagaimana kerendahan hati kita? Kita melihat di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus benar-benar merendahkan dirinya sampai dia rela mati di kayu salib. Bagaimana kita anak-anaknya? Kalau Tuhan Yesus sudah dapat merendahkan di hati kita sebagai anak-anaknya, hendaklah kita merendahkan hati. Jika kita berbuat salah atau berbuat yang tidak benar, maka kita mau untuk ditegur, kita mau untuk beri nasihat, kita mau untuk diberi bimbingan. Kita harus mendengar. Karena kalau kita salah, rekan-rekan sekeliling kita tidak menegurnya, maka kita akan sangat terperosok dan kita semakin terperosok dalam kesalahan-kesalahan kita. Janganlah kita selalu merasa benar, tetapi kita sebagai saudara seiman, kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah saling menegur, saling menasehati, dan saling mendoakan. Kalau saat kita melakukan sesuatu yang berharga, kita melakukan sesuatu yang membuat orang itu berhasil, atau kalau kita bekerja, semua teman ikut senang dengan kita, kita janganlah suka mencari pujian. Oh, kamu bisa ini, dipuji sebenarnya. Pujian itu tidak selamanya membuat kita itu is the best. Bahkan dengan pujian yang berlebihan itu membuat kita lupa diri, membuat kita ego kita, membuat segala sesuatu saya paling the best, saya paling baik. Semua orang tidak dapat hidup atau tidak dapat bekerja, tidak dapat berencana, itu karena kita. Bapak Ibu sekalian, kita juga dalam kerendahan hati, hendaklah kita bersedia melayani tanpa dilihat orang. Ada Tuhan Yesus ajarkan, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Oke. Atau kita pelayanan, kita hanya sebagai pendoa, kita hanya sebagai penerima tamu dari orang ya, sebagai pendoa misalnya. Itu kan tidak dilihat orang. Tetapi Tuhan itu melihat semuanya. Dalam pelayanan, janganlah kita pengen dipamerkan, pengen dipuji, pengen sekali dilihat oleh semua orang. Oh, itu bukan. Kita harus rendah hati, biarlah Tuhan sendiri yang melihatnya. Baik itu pelayanan, baik itu bekerja. Bekerjalah semuanya itu untuk Tuhan. Jangan kalau ada pimpinan kita bekerja rajin, tetapi jika pimpinan itu tidak ada di tempat atau dan sebagainya, kita kerja semau gue.
Kita anak Tuhan, janganlah berlaku demikian. Kemudian pakaian yang harus kita kenakan yang keempat adalah kelemah lembutan dan kesabaran. Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kita dalam berperilaku, dalam bertutur kata, berbuat, itu hendaknya dengan lemah lembut. Janganlah kita itu. Tetapi orang banyak berkata, Bu, sifat saya demikian. Intonasi kata-kata saya demikian. Ini saya. Nah, karakter seorang itu akan dapat terasah dan dapat berubah dengan seiringnya usia kita. Dengan seiringnya badai persoalan yang pernah kita lakukan. Dengan seiringnya iman kita bertumbuh. Maka kita akan sadar, oh, kalau saya berkata demikian, orang sakit hati. Jika saya melakukan ini, orang akan tersinggung dengan perkataan kita. Janganlah kita mudah marah. Kalau kita dirasani seorang, kemudian diwaduli, apa ya diwaduli? Diberitahu pada seorang yang lain. Tiba-tiba kita emosi, tiba-tiba kita marah. No, itu berarti jika kita melabrak atau mendatangi orang yang ngerasani kita, berarti diri kita itu menyerupai orang yang memperkatakan kita. Harga diri kita lebih jelek. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan lemah lembut dalam meredakan kegeraman. Dan kita harus senantiasa berubah, mau berubah. Kita senantiasa harus mau menjadi lebih baik. Orang melihat saya mungkin, oh, temperamennya guru matematika. Pasti keras. Betul. Saya di kelas itu saya tidak pernah senyum, senyum hanya jarang-jarang. Karena saya melihat bahwa kalau anak-anak itu diberi permasalahan PR matematika, kalau tanpa saya harus diam, marah, dia tidak akan ngerjain. Dulu saya marah dengan temperamen tinggi. Tapi lama-kelamaan sesuai saya mengajarkan firman Tuhan, semakin saya mengerti bagaimana kita harus berkata-kata. Lambat laun sekarang kalau saya marah, diam. Saya tidak lagi berkata-kata yang kasar, tidak lagi ngomel, tidak lagi enggak. Tapi saya diam. Tapi justru dengan kediaman saya, kalau saya lagi marah, rekan-rekan kerja sekeliling meja saya mesti bilang, Bu Dewi, kenapa sih kok diam? Saya diam. Sampai ada teman yang mengatakan, lebih baik saya melihat ibu itu marah-marah, ngamuk, daripada ibu diam. Karena saya tahu kalau Bu Dewi marah, itu marahnya tidak beneran. Karena marah untuk mendidik kamu. Nah, saya diam. Demikian juga dengan murid saya diam sekarang. Kalau mereka marah, saya melihat tidak saya cuma diam. Terima kasih kalian sudah berbuat ini. Kalau menurut kalian itu yang terbaik, silakan lakukan. Saya diam. Lama-lama mereka itu, beberapa tahun ini mereka senantiasa, Bu, marah saja. Atau kadang pengurus kelas datang, Bu, kami minta maaf atas nama teman-teman kalau kami salah. Nah, kalau mereka sudah minta maaf, masa saya itu terus-menerus marah? Saya baru berkata, salahmu demikian. Bahkan kemarin kesaksian pada waktu Natal Akbar di Surabaya, ada aktris saya sebutkan, memberikan satu meja untuk siswa di sekolah saya. Mereka datang bersembilan dan satu guru. Mereka saya ajak untuk drama. Di drama itu, ya takulah, Bu Dewi senantiasa membuat guyonan demikian. Saya ikut nyanyi, setelah kami drama saya ikut nyanyi. Di situ mereka melihat bagaimana megal-megal saya, bagaimana kocak saya, bagaimana saya di depan mereka, di depan panggung semuanya. Ada anak yang menyeletuk, hei, Bu Dewi ini baik bisa guyonan ya. Ternyata orangnya itu bersama teman-temannya enjoy ya. Tapi kok di kelas kok gitu ya. Bahkan sampai 9 anak itu berngomong-ngomong. Saya waktu di kelas besoknya, mereka menyambut, Bu, ayo senyum lagi. Nah, dari situ anak-anak melihat. Saya berkata kepada mereka, kenakanlah pakaian
yang sesuai dengan situasi kita. Kalau saya di kelas memakai pakaian guyonan, memakai pakaian yang tidak selaras, kamu akan fine, santai belajar. Tapi kalau saya disiplin di kelas, saya ingin melihat kalian pandai. Nah, demikian pada diri kita juga masing-masing, di mana kita bekerja, di mana kita ke pesta, bagaimana kita dimanapun berada, kita mengenakan pakaian yang sesuai dengan tempat kita dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Kita harus bisa mengendalikan emosi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maupun apapun yang mendukakan hati Tuhan, dan bersabar dalam proses kehidupan. Pakaian yang kelima adalah kasih sebagai pengikat segalanya. Kolose 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pelayanan itu kalau kita dapat mempunyai kasih, maka iman yang lemah akan kembali menjadi kuat. Kebenaran adalah senjata kita dalam kita itu mengasihi seseorang. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan sanang yang bergemerincing. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak berfaedah bagiku. Jadi kita harus dari ayat tadi, Korintus 13 ayat 1 sampai 3, mengandung pengertian kita mengasihi seorang itu, dan kita itu harus mengasihi seorang itu tanpa syarat, tanpa kita menginginkan pembalasan. Kalau kita mengasihi seorang, kita menginginkan orang lain juga mengasihi kita. Mengasihi seorang yang sulit kita kasih. Nah, kalau kita lagi dibenci orang, ya biarlah dia membenci kita. Tetapi tugas kita adalah mengasihi, mengampuni, memaafkan. Seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Bagaimana kita memakai pakaian kehidupan? Itu pertanyaan yang terakhir. Kita melalui firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menuntun hidup kita melalui doa dan juga melalui bimbingan Roh Kudus yang ada pada diri kita. Dan kita harus bisa melalui latihan setiap hari. Pakaian rohani yang harus kita kenakan setiap hari, yang tidak kita kenakan hanya pada hari Minggu saja, tetapi kita harus mengenakannya setiap hari. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dalam mengikut. Di sini tersirat suatu ajaran bahwa setiap hari kita harus memikul salib. Salib yang kita miliki itu berbeda-beda. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan kita pundak yang kuat. Agar kita semua dalam menjalani kehidupan kuat
menghadapi semuanya. Tangisan boleh ada, jeritan boleh ada, tapi ucapan syukur itu harus benar-benar kita lakukan. Bapak Ibu semuanya, orang tidak mengenal kita pertama-tama dari doktrin kita, tetapi dari cara hidup kita. Dari cara hidup kita, orang akan melihat ajaran-ajaran Tuhan. Dari cara hidup kita, orang akan melihat siapa Bapa, siapa Yesus, Bapa kita. Kita adalah anak-anak raja yang senantiasa memiliki segalanya. Kalau tidak punya, datang kepada Tuhan. Nggak usah datang atau minta bantuan kepada seorang. Kita mempunyai Ibu Gembala, kita datang kepadanya. Kita mempertanyakan, apa yang harus dilakukan? Kalau Ibu Gembala itu pasti memberikan arahan kepada kita, domba-dombanya. Bagaimana kita bersikap dan harus berbuat. Untuk itu, marilah kita semuanya berpakaian apa yang pantas. Ayat terakhir, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang mempermuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu sekalian, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Pakaian apa yang selama ini saya kenakan? Apakah orang lain sudah melihat Kristus dalam kehidupan saya? Mari kita jawab dua pertanyaan itu melalui diri kita. Melalui perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat saya bawakan. Bagaimana pakaian kehidupan yang harus kita pakai, yang semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tuhan memberkati.